warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idris Apandi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung PPH atau pajak penghasilan. Langsung saja disimak videonya. Baik, langsung saja. Hal yang pertama harus kalian ketahui adalah kalian harus mengetahui besaran tarif dari pajak penghasilan. Untuk tarif pajak penghasilan sendiri ini dibagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan besar penghasilan yang diterimanya. Untuk penghasilan 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya adalah sebesar 5%. Untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Dan untuk penghasilan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini adalah penghasilan yang dibebaskan dari pajak. Jadi ada sebagian penghasilan yang dibebaskan dari pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun untuk PTKP ini sendiri ini biasanya selalu berubah-ubah sesuai dengan peraturan yang ada pada saat itu. Namun pada saat proses pembuatan video ini dibuat, di sini saya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016. Jadi kalau pada saat kalian melihat video ini ternyata PTKP-nya berbeda, itu tidak perlu dipermasalahkan. Kalian tinggal menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang ada pada saat itu, ya. Untuk wajib pajak pribadi, PTKP-nya 54 juta. Kemudian untuk tambahan wajib pajak menikah, artinya yang sudah menikah, PTKP-nya Rp4.500.000. Untuk tambahan penghasilan istri yang digabung dengan suami 54 juta rupiah. Dan untuk tambahan setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan paling banyak 3, contohnya ini anak, besar PTKP-nya adalah Rp4.500.000. Kemudian kita lihat contoh soal. Tuan Riko adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Saat ini beliau sudah berusia 29 tahun dan memiliki seorang istri bernama Nyonya Tari dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Dani. Beliau memiliki penghasilan 45 juta rupiah per bulan dengan penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami. Tentukan penghasilan bersih Tuan Riko per bulan dan berapakah PPH yang harus dibayar per bulan. Jadi di sini kalian diminta untuk menentukan penghasilan bersih Tuan Riko selama 1 bulan. Artinya penghasilan bersih di sini tentunya penghasilan yang sudah dipotong dengan pajak dan berapa pajak yang harus dibayar selama 1 bulan. Langsung saja pada proses pembahasannya. Ini soalnya tadi. Pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu penghasilan selama 1 bulan sebelum pajak. Di sini di soal penghasilan selama 1 bulan sebelum pajak adalah 45 juta rupiah. Kemudian penghasilan per tahun sebelum pajak. Kalian diminta untuk menentukan penghasilan selama 1 tahun. Jadi penghasilan per bulan dikalikan dengan 12 bulan. Jadi 45 juta rupiah dikalikan dengan 12 bulan. Ketemulah hasilnya 540 juta rupiah. Lalu kalian diminta untuk menentukan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP. PTKP ini menyesuaikan dari kasus yang ada pada soal. Pertama kita menentukan dulu wajib pajak pribadi. Kalau wajib pajak pribadi ini sudah pasti untuk Tuan Riko-nya, untuk si wajib pajak itu sendiri. Itu dibebaskan, tidak kena pajak. Nominalnya adalah 54 juta rupiah. 54 juta rupiah ini dari mana?
54 juta rupiah ini kita melihat dari tabel PTKP yang tadi saya tampilkan. Ini tabelnya. Wajib pajak orang pribadi 54 juta rupiah, kita tuliskan di sini. Kemudian apa lagi? Wajib pajak menikah. Di sini di soal dijelaskan bahwa Tuan Riko ini sudah memiliki seorang istri, berarti beliau sudah menikah. Untuk tambahan wajib pajak menikah itu adalah 4.500.000 rupiah. Selanjutnya penghasilan digabung. Di sini dijelaskan dengan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Untuk penghasilan digabung PTKP-nya berapa? 54 juta rupiah. Kemudian apa lagi? Tambahan satu orang anak, karena beliau memiliki seorang anak laki-laki bernama Dani. Kalau punya satu orang anak, PTKP-nya 4.500.000 rupiah. Kalau dua orang anak berarti dikalikan 2, 4.500.000 rupiah dikalikan dengan 2, tapi maksimal hanya 3. Kemudian kita total jumlah PTKP. Yang ini ditotal semua nih, dari mulai wajib pajak pribadi sampai dengan tambahan satu orang anak ditotal. Jadi total penghasilan tidak kena pajak atau total penghasilan yang dibebaskan dari pajak sebesar 117 juta rupiah. Jadi 117 juta rupiah ini dibebaskan dari pajak ya. Jadi penghasilan selama 1 tahun 540 juta rupiah dikurangi dengan yang dibebaskan 117 juta rupiah. Jadi yang penghasilan yang kena pajaknya hanya 423 juta rupiah. Jadi ini dikurangi nih ya, karena dibebaskan dari pajak sebesar 117 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari PPh dalam setahun. Di sini tadi sudah ketemu penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya sebesar 423 juta rupiah. Tentunya untuk mencari penghasilan atau pajak penghasilan dalam 1 tahun, kita harus memperhatikan tabel tarif pajak yang sudah ada tadi ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita diminta untuk menentukan bahwa PKP kita ini masuk dalam kisaran yang mana nih? Tarif pajaknya yang berapa persen? Kebetulan PKP kita adalah 423 juta rupiah. 423 juta rupiah itu berarti ada di kisaran yang ini, yang 25%, yaitu kisaran 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Tetapi ini tidak langsung dikalikan dengan yang 25%, melainkan harus diuraikan dari mulai yang 5%, kemudian 15%, barulah sampai 25%. Jadi dirinci dari yang terkecil, tetapi batas akhirnya stop di 25%. Caranya bagaimana? Langsung saja. Yang pertama kita kalikan dulu yang 5% ya. 5% itu adalah 5/100 dikalikan dengan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ini dari mana? 50 juta rupiah ini kita melihat 5% ini batas akhirnya adalah 50 juta rupiah. Berarti kita tuliskan 50 juta rupiah di sini. Artinya apa? Artinya dari nominal 423 juta rupiah di sini, ini sudah kita gunakan 50 juta rupiah di sini. Kemudian ketemulah hasilnya 2.500.000 rupiah. Ini cara perkaliannya adalah perkalian silang. 5 dikali 50 juta dibagikan dengan 100. Untuk perkalian seperti ini saya tidak akan menjelaskan lagi, karena saya rasa kalian sudah paham semua untuk perkalian silang seperti ini. Jadi yang paling penting adalah 50 juta rupiah ini adalah batas akhir dari 5%. Jadi kita tuliskan 50 juta rupiah. Selanjutnya kita kalikan yang 15%. Kita uraikan kembali. 15% itu adalah 15/100. Kemudian dikalikan dengan 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah ini dari mana?
Kenapa kok yang ini ditulis 50 juta rupiah sesuai dengan batas maksimalnya, sedangkan yang ini hanya ditulis 200 juta rupiah, sementara batas maksimalnya adalah 250 juta rupiah. Karena apa? Kenapa dituliskan 200 juta? Karena di atasnya sudah ada 50 juta rupiah. Jadi kalau 50 juta rupiah ini ditotalkan dengan 200 juta rupiah, maka hasilnya adalah 250 juta rupiah. Nah, jadi artinya apa? Pada saat penulisan nominal di sini itu tidak boleh melebihi batas maksimal yang ada di sini. Tentunya ini harus diakumulasikan dengan nilai di atasnya. 50 juta ditambah dengan 200 juta, ketemulah hasilnya 250 juta rupiah. Sudah pas sesuai dengan batas maksimal yang 15%. Jadi dari 423 juta rupiah ini sudah digunakan, di sini sudah dicatatkan senilai 250 juta rupiah, ya, akumulasi dari kedua poin ini. Selanjutnya kita uraikan yang 25%. Untuk yang 25% ini, karena ini yang terakhir, kita tidak perlu lagi melihat batas akhirnya, tetapi kita tinggal menuliskan sisanya. Di sini sudah ada 50 juta, kemudian sudah ada 200 juta, berarti nominalnya 250 juta rupiah. Sementara di sini adalah 423 juta rupiah. Jadi di sini berapa nih? Supaya nanti pada saat dijumlahkan, ini semua dijumlahkan, ya. Pada saat ini semua dijumlahkan, nominal di sini harus 423 juta rupiah. Atau boleh 423 juta rupiah dikurangi dengan 250 ribu rupiah, maka ketemulah hasilnya 173 juta rupiah. Jadi 173 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah ditambahkan dengan 50 juta rupiah, hasilnya adalah 423 juta rupiah. Kemudian dikalikan ini 25 dikalikan dengan 173 juta rupiah dibagi dengan 100. Ketemulah hasilnya 43 juta 250 ribu rupiah. Kemudian ini dijumlahkan, ketemulah PPh per tahun, artinya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh si wajib pajak selama 1 tahun tadi adalah 75 juta rupiah. 75 juta 750 ribu rupiah. Ini pajak yang harus dibayar selama 1 tahun. Sementara yang diminta di soal kita mencari pajak selama 1 bulan. Jadi PPh per bulan ini dibagi saja. Ini kan setahun. Sementara setahun itu ada 12 bulan, berarti 75 juta 750 ribu rupiah dibagikan dengan 12 bulan. Ketemulah hasilnya 6 juta 312.500 rupiah. Ini PPh selama 1 bulan. Kemudian tadi gaji bersih per bulan sebelum pajak itu 45 juta rupiah. 45 juta rupiah, sementara pajak penghasilan selama 1 bulannya ini tadi 6.312.500 rupiah. Jadi penghasilan sebelum pajak dikurang dengan PPh per bulan, ketemulah gaji bersih per bulan setelah pajak itu adalah 36.687.500 rupiah. Jadi ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari soal tadi. Di soal ditanya gaji bersih per bulan, jawabannya ini 36.687.500 rupiah. Sementara kalau ditanya PPh per bulan, jawabannya ini 6.312.500 rupiah. Untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.